Jadi Pakistan sedang mencoba bersikap keras. Lihat ini. Jadi kami mengirim reporter nasional GB News Will Goddard ke Komisi Tinggi Pakistan untuk mencari tahu alasannya. Jadi ini Will Godley dari GB News. Saya hanya ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa saya ajak bicara tentang Syabir Ahmed. Kenapa Pakistan tidak mahu menerimanya kembali? Ya, tolong tunggu di luar. Menurutmu, kenapa Pakistan tidak mahu menerimanya kembali? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bolehkah saya bertanya tentang Syabir Ahmed? Anda baru saja keluar dari Komisi Tinggi. Saya ingin tahu kenapa Pakistan tidak mahu menerimanya kembali lewat ekstradisi. Apakah anda tahu sesuatu tentang Syabir Ahmed? Tidak. Jadi anda tidak tahu kenapa Pakistan tidak mahu menerimanya kembali? Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Mira, benarkah kamu tidak menerima wargamu sendiri yang menjadi penjahat di luar negeri? Kami tidak tahu apa-apa. Oke, jadi bagi kalian yang tidak tahu siapa Syabir Ahmed, biar saya kasih sedikit konteks. Saya rasa kamu tahu. Kamu tahu siapa dia. Izinkan saya memperkenalkan ekspor terbaik Pakistan ke Inggris. Kenalkan, ini Syabir Ahmed. Izinkan saya secara singkat memberitahu siapa dia. Dia adalah pemimpin salah satu jaringan eksploitasi seksual anak yang beroperasi di Inggris, di mana dia melecehkan lebih dari 20 anak-anak. Sebagian besar dari mereka berusia sekitar 12 hingga 14 tahun. Dia sudah dijatuhi hukuman, dia dibebaskan lebih awal seperti yang biasa terjadi di Inggris. Dan Pakistan sekarang mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya kecuali ada timbal balik, yang berarti menyerahkan para disiden Pakistan yang sungguhan, para disiden yang sungguhan. Lihat saja ironi dari hal ini. Ya, di satu sisi, Inggris menerima puluhan ribu pencari suaka palsu. Mereka bukan gay, mereka tidak dianiaya, tapi mereka datang ke Inggris karena celah hukum, karena mereka memanfaatkan sisi kemanusiaan negara-negara barat. Dan entah kenapa, meskipun kita tahu mereka adalah pencari suaka palsu, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu tahu, kita tidak boleh ceroboh dan gegabah soal suaka. Dan kita tidak bisa mendeportasi orang ke negara asal mereka di mana mereka mungkin akan dianiaya. Tapi, biar saya kenalkan orang ini. Saya bukan penggemar dia, tapi saya akui bahwa dia memang pembangkang pemerintah Pakistan yang asli. Orang ini, Mayor Adil Raja, saya rasa dia tinggal di Luton atau entah di mana, saya tidak tahu. Dia tinggal di suatu tempat di London. Lihat dia. Dulu dia pernah bertugas di tentara Pakistan, tapi kemudian dia pergi. Ya, pemerintah Pakistan bilang dia membelot, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya mereka Inggris. Jadi Pakistan pada dasarnya bilang, serahkan dia ke kami, dan kami juga akan ambil Syabir Ahmed kalian, geng eksploitasi seksual anak kalian. Dan pemerintah Inggris bilang, ya kami sebenarnya tidak bisa melakukan itu, dan kami memang seharusnya tidak melakukan itu. Seperti yang saya bilang, di satu sisi, kami menerima puluhan ribu pencari suaka palsu. Dan di sisi lain, kami mendeportasi pencari suaka yang sungguhan atau pengungsi yang sungguhan, dia akan disiksa. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa dia pasti akan disiksa dan dia akan dimasukkan ke penjara. Sekarang, saya tahu kebanyakan orang Inggris akan berkata, kami tidak peduli. Tidak, kita seharusnya peduli. Kita punya banyak pengaruh terhadap Pakistan. Jadi izinkan saya memutar beberapa video untuk Anda. Mari kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari argumen ini. Kita harus menghukum mereka sampai mereka mati. Menteri Dalam Negeri sekarang telah mengatakan untuk mengubah undang-undang agar pria ini bisa dideportasi. Alasan dia tidak bisa dideportasi adalah karena Undang-Undang Imigrasi 1971 yang melarang pemindahan warga negara persemakmuran manapun yang tiba di Inggris sebelum tahun 1973 dan telah berada di negara itu selama 5 tahun. Saya rasa kita sedang berdebat tentang hal yang salah di sini. Izinkan saya berhenti sejenak dan mengingatkan orang-orang tentang atas apa dia divonis. 32 tindak pemerkosaan anak yang berbeza. Lihat dia. Membantu dan bersekongkol dalam pemerkosaan. Dan untuk itu, diduga dia terlibat dalam banyak kasus lain selain 32 kasus perdagangan manusia di Inggris untuk eksploitasi seksual. Daftarnya masih panjang. Ia dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Teman-teman, ini Sky News, omong-omong. Apakah kalian menyadari pergeserannya? Dan saya selalu bilang, saya tidak peduli dengan hukum apa yang ada di sini, apa hambatan hukumnya. Ini adalah keputusan politik yang harus diambil. Oke, begitu kita sudah membangun konsensus yang cukup di masyarakat, maka apapun bisa didiskusikan. Izinkan saya memberitahu kalian, deportasi massal akan menjadi pembicaraan utama di seluruh spektrum politik dalam beberapa tahun ke depan. Orang-orang sekarang bilang,
deportasi massal itu sangat rasis. Itu akan hilang. Ini adalah keputusan politik. Dan inilah mengapa aktivisme politik sangat penting. Dan saya katakan kepada Anda, dalam beberapa tahun ke depan, Anda akan melihat selebriti arus utama yang mulai membicarakan hal-hal ini. Begitulah cara umat manusia selalu bekerja. Oke, ini mungkin menciptakan ilusi bahwa kita sudah terlalu beradab dan kita tidak bisa mengatakan hal-hal tertentu. Lihatlah bagaimana hal-hal yang sebelumnya tak bisa diucapkan akan menjadi hal yang biasa. Semua orang akan mengatakan deportasi massal, multikulturalisme tidak berhasil, bla bla bla. Lihat ini adalah Sky News yang membahas deportasi seorang warga negara Inggris. Biarkan itu meresap sejenak. Seorang warga Inggris, menurut mereka tentu saja, bagi saya tidak peduli. Saya tidak peduli bahkan jika Anda adalah warga negara Inggris sejak lahir. Saya tidak peduli karena kita perlu membuat keputusan politik untuk masalah politik. Multikulturalisme adalah masalah politik. Jadi meskipun ada 100 undang-undang yang menentangnya, ubah saja. Kita bisa mengubahnya setelah kita membangun konsensus politik. Dan dibebaskan setelah 14. Perdebatan seharusnya tentang aturan hukuman kita. Pria ini seharusnya tidak pernah, sama sekali tidak boleh keluar dari penjara. Saya tidak ingin dia dideportasi. Saya terlalu cepat berkomentar. Nah, itu dia. Saya ingin dia dihukum dan tidak pernah melihat cahaya matahari lagi. 32 kasus pemerkosaan yang terpisah. Ada perdebatan bahwa dia dibebaskan lebih awal, 14 tahun, dibandingkan dengan 22 hukuman. Tapi dia hanya menjalani 22 tahun di penjara. Jika ada vonis bersalah tambahan yang kita semua harapkan terjadi di sekitar geng-geng grooming, mari kita ubah hukum sekarang agar mereka tidak pernah dibebaskan. Tidak. Tahu tidak apa yang akan saya katakan? Saya setuju. Saya sebagian setuju dengan dia. Saya tidak berpikir orang-orang seharusnya datang dan melakukan segala macam kejahatan mengerikan. Dan kemudian sebagai hukuman mereka hanya dideportasi. Nah, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan seorang pria Pakistan baru datang dari sebuah desa di Pakistan, memperkosa puluhan warga Inggris, anak-anak, lalu kita bilang, oke, kamu pulang saja ke Pakistan. Bagaimana itu bisa disebut hukuman? Tidak, kita seharusnya memaksa pemerintah Pakistan. Dan saya bahkan setuju jika kita harus membangun sel penjara untuk mantan warga negara Inggris atau mantan warga negara Australia di Pakistan. Kita harus membayarnya. Kita harus menempatkan penjaga di sana yang digaji oleh kita dan biarkan mereka mati di penjara-penjara itu. Atau mungkin itu bisa menghemat kerepotan bagi kita. Kembalikan hukuman mati. Kembalikan hukuman mati dan hemat kerepotan semua orang. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Noria Khan tentang situasi ini. Pemimpin geng Chief, menurutmu apakah Pakistan punya alasan yang masuk akal? Bahkan jika undang-undangnya disahkan, bajingan itu, Shabir Ahmed, mungkin akan menggunakan undang-undang hak asasi manusia untuk mencoba mencegah dirinya dideportasi ke negara yang sudah 60 tahun tidak ia tinggali. Ya, maksudku lihat, dia kalau kamu pikirkan fakta bahwa dia lahir di Pakistan, dan dengan seseorang seperti dia, yang menjadi otak dari salah satu sindikat kejahatan terorganisir dan kebiadaban paling keji yang pernah dialami negara ini, masuk akal kalau dia melepaskan kewarganegaraan Pakistan saat dia mendapatkan kewarganegaraan Inggris, karena memang ada niat di balik apa yang akan dia lakukan. Dan biar aku kasih tahu sesuatu, Peter, pria seperti dia yang berasal dari Pakistan dan berpikir seperti itu, serta punya niat melakukan kejahatan sekeji yang dia lakukan, mereka lebih memilih meringkuk di penjara Inggris di tanah Inggris daripada dikirim kembali ke Pakistan. Maksudku, ada begitu banyak warga Inggris keturunan Pakistan yang tinggal di sini, dan pada umumnya mereka bukan penjahat, tapi mereka senang mempertahankan kewarganegaraan ganda mereka. Jadi mereka bolak-balik, mereka mengirimkan uang kiriman ke sana. Tapi seseorang yang dengan sengaja mencabut kewarganegaraannya melakukan itu karena mereka tidak ingin negara tersebut memiliki pengaruh apapun atas mereka. Tapi ini menarik untuk diketahui. Saya tadi sempat berpikir tentang hal ini, bahwa dia lebih memilih masuk penjara di Inggris selama 22 tahun sesuai hukuman awalnya, lalu dia keluar 14 tahun kemudian. Dia lebih memilih menghabiskan 22 tahun di penjara, tapi dia sama sekali tidak berusaha melarikan diri ke Pakistan. Apakah mereka sebenci itu pada Pakistan? Tapi mereka tetap meneriakkan, Pakistan Zindabad. Tapi mereka tetap. Namun mereka selalu memilih Pakistan daripada Inggris. Orang-orang ini benar-benar sinting kelas berat. Dan semakin cepat kita menyingkirkan banyak dari mereka, semakin baik.
Apa pendapatmu tentang cara Syabir Ahmed dilindungi saat ini? Dia ada banyak uang pajak yang digunakan untuk menjaga keamanannya, memastikan dia berpindah-pindah tempat dan tidak berada di Rochdale misalnya. Itu adalah biaya bagi pembayar pajak. Dia mungkin saja akan diberikan identitas baru jika ancamannya dianggap sangat tinggi. Dan jelas ada banyak orang yang ingin menjauhinya. Jelas ada banyak orang yang ingin mengungkap apa yang telah dia lakukan. Apakah menurut Anda itu penggunaan uang pembayar pajak yang baik? Dan apakah Anda pikir komunitas Muslim, komunitasnya sendiri, bisa melakukan lebih banyak untuk menjauhinya dan lebih berani mengungkapkan hal ini? Tidak, tentu saja. Saya benar-benar berpikir itu benar-benar pemborosan uang pembayar pajak. Mengapa sumber daya Inggris harus digunakan untuk memantau pria ini? Atau menghabiskan uang untuk memberinya identitas baru dan menyediakan tingkat keamanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dia bukan ancaman bagi keselamatan publik. Padahal jelas-jelas dia memang ancaman. Dan menurut saya, ini adalah tamparan besar bagi semua korban yang selamat yang diberi kesan bahwa setelah dibebaskan, kenyataan bahwa dia bahkan mendapat pembebasan lebih awal saja sudah menjadi masalah sejak awal. Tapi kenyataannya setelah dibebaskan, dia akan dideportasi. Mengapa memberi mereka kesan seperti itu jika hal-hal ini memang tidak bisa dilakukan sejak awal? Dan saya juga akan mengatakan ini, bahwa bahkan jika dia diawasi 24 jam sehari, dia tetap menjadi ancaman di negara ini. Meskipun sebagian besar komunitas Pakistan seharusnya mengucilkan dia, dan saya berharap mereka memang melakukannya. Mereka tidak melakukannya. Begini intinya, jika Partai Buruh khawatir membuat komunitas Pakistan marah dengan mendeportasi dia, supaya mereka tidak dihukum pada hari pemilihan, lalu apa artinya itu tentang komunitas Pakistan? Komunitas Pakistan itu membenci Partai Buruh. Mereka membenci, kami membenci pelaku pelecehan sama seperti kalian. Selalu ada oknum di setiap komunitas. Lalu kenapa kalian mendukung mereka? Kenapa Partai Buruh takut kalau mereka bertindak tegas terhadap Pakistan, maka komunitas Pakistan di Inggris akan menghukum mereka? Akan ada sebagian kecil masyarakat, dan aku bilang kecil itu dengan sangat longgar, yang tidak berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Jenis orang yang sama seperti dia. Dan jaringan-jaringan itu masih akan diaktifkan dan tetap lakukan segala yang mereka bisa untuk melindunginya selama dia berada di tanah Inggris. Aku pikir kita harus menjadikannya sebagai contoh. Kita harus menggunakan segala pengaruh yang kita miliki terhadap Pakistan, dan kita punya banyak. Ya, menurutku itu poin yang sangat-sangat bagus. Izinkan saya menyampaikan poin lain. Umat Muslim suka mengatakan bahwa itu hanya sebagian kecil saja. Kita tidak seharusnya dinilai berdasarkan tindakan segelintir orang. Benarkah? Lalu kenapa umat Muslim selalu membela orang-orang buruk di antara mereka? Lihat ini. Kenapa mereka selalu berpihak pada orang-orang yang berbuat salah? Ingat dua perawat ini yang membanggakan diri karena membunuh pasien Yahudi yang mereka rawat. Lihat semua umat Muslim ini. Bukan hanya individu Muslim yang terkenal, tapi juga kelompok-kelompok Muslim, suara Muslim. Para pemilih Muslim juga mendukung mereka. Lihat ini, ada puluhan masjid di sini. Dukung Uyghur Muslims Australia, dukung Palestina. Semua orang ini, Australian Muslim Times atau Asosiasi Mahasiswa Muslim Universitas New South Wales, mereka akan mendukung mereka. Dan kemudian ketika mereka tertangkap, tapi ketika mereka terpojok, mereka tiba-tiba menjadi korban. Tolong jangan nilai kami berdasarkan tindakan beberapa orang saja. Apakah itu hanya beberapa? Saya mengerti. Oke, saya baru saja terpikir contoh lain. Ingat dua bersaudara Manchester ini? Kami sudah bilang bahwa Muslim akan membela mereka. Kamu tahu apa yang mereka lakukan saat mereka melakukan itu? Umat Muslim membela mereka. Padahal saat video-video ini diputar, semua orang sudah melihat video-video itu. Ketika dua bersaudara ini memukuli petugas polisi yang sebenarnya datang ke lokasi untuk membantu seorang Muslim lain yang sebelumnya dipukuli oleh dua bersaudara ini. Bahkan saat itu pun mereka tidak berpegang pada prinsip apapun. Mereka tetap berpegang pada identitas Muslim mereka karena mereka melihat itu sebagai negara Inggris melawan umat Muslim. Lihatlah umpa-lumpa ini. Lihat badut ini. Saya ingin tindakan segera terhadap petugas-petugas polisi. Setiap dari mereka yang terlibat dalam insiden di Bandara Manchester. Semua dari mereka harus segera ditangkap, diskors, diadili, dan dipenjara.
Setiap petugas itu harus segera ditangkap. Jika tidak, maka kami akan menjalankan rencana B dan Anda akan melihat protes besar. Saya janji, protes seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Perempuan woke yang bodoh ini, dia baru-baru ini memberikan wawancara dan dia berkata, kepolisian itu bukan tentang menghentikan kejahatan, ini tentang empati. Kita sudah merusak satu generasi orang. Lihat ini, lihat orang-orang yang memerintahmu. Lihat orang-orang yang benar-benar mengancammu. Lihat bagaimana dia mengancammu tadi. Dia bilang, kalau para polisi itu tidak segera dipecat, maka kamu akan lihat. Kamu akan lihat. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Kamu tahu apa yang dilihat Inggris setelah ancaman itu? Ini yang mereka lihat. Dan kemudian mereka langsung membebaskan saudara-saudara itu. Mereka melakukan ini di depan polisi atau di depan kantor polisi yang menahan mereka. Ayo kita hancurkan saja tempat sialan ini. Ya, tidak masalah. Tapi besok, saya bilang sama kalian, kalau kita tidak mendapatkan keadilan, ya, bajingan-bajingan ini akan mati. Hidup revolusi! Hadir, 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 hadir! Saya Tahu kamu mau. Sejujurnya, saya tidak mengerti suara-suara seperti simpanse di akhir itu. Saya tidak mengerti itu. Allah Maha Besar! Allah Maha Besar! Begitulah cara mereka selalu membela orang-orang buruk di antara mereka. Jadi ketika mereka memberitahumu bahwa secara umum kebanyakan orang itu baik dan yang mereka maksud bukan orang-orang seperti ini. Ya tolong jangan menilai kami hanya dari tindakan segelintir orang. Itu omong kosong. Jadi saya tidak tahu kenapa Nuriah Khan begitu lunak terhadap mereka. Jika Partai Buruh berpikir bahwa mereka akan dihukum oleh komunitas Pakistan Inggris karena menekan Pakistan, karena menekan pemerintah Pakistan, untuk menerima kembali gembong geng grooming ini, maka mereka berpikir, benar. Dan saya terus bilang pada kalian, multikulturalisme itu tidak berhasil. Kamu tidak bisa membangun negara yang bersatu ketika kamu punya banyak orang dengan kesetiaan yang berbeda-beda, ketika mereka tidak bisa memberikan loyalitas sepenuhnya kepadamu. Kamu tidak bisa membangun negara. Seperti hari ini, Inggris sedang mengetahuinya. Inggris, London, saat saya merekam video ini, saya akan merekam video lain. Saat kita berbicara, London secara harfiah sedang dikelilingi oleh orang Maroko yang tinggal di Inggris, mungkin lahir dan besar di Inggris, karena Prancis telah mengusir Maroko. Dan saya bahkan tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi di Paris saat ini. Sebenarnya cukup banyak orang yang juga menghubungi tentang hal ini, termasuk Keith di Lancashire, yang mengatakan jika kita tidak bisa mendeportasinya, masukkan dia kembali ke penjara untuk menjalani sisa. 8 tahun lalu, tambahkan hukuman 19 tahun setelah itu. Dia tidak akan keluar, tembak saja dia. Penjara. Jika tidak ada ruang, maka deportasi semua narapidana asing yang bisa kita deportasi untuk membuat ruang. Maksud saya, itu poin yang adil Keith, dan tantangan yang adil Keith dari Lincolnshire. Tapi intinya adalah, saya ingin menyampaikan satu poin lagi teman-teman. Maaf, saya tahu. Jika kita tidak bisa mendeportasi orang karena beberapa hukum internasional, hambatan hukum, atau karena negara asal mereka tidak mau bekerja sama, kita perlu mengembalikan koloni hukuman. Australia punya banyak pulau tandus. Pulau tandus, di mana bahkan kadal pun tidak mau tinggal di sana. Kita bisa membangun pusat penahanan. Saya percaya kita masih punya beberapa pusat penahanan yang terbengkalai di Pulau Christmas. Dulu kita menggunakannya. Dulu kita membuat mereka jera dan itu dulu berhasil. Kamu tahu kapal-kapal itu akan berhenti datang. Kita bisa melakukan itu. Kita punya banyak tanah, masukkan saja mereka. Mari kita siapkan kontraktor swasta. Itu akan jadi efek jera yang ampuh. Pilihannya, kembali ke negara asalmu yang sialan itu, atau kamu akan dikirim ke gurun tandus di Australia. Sebenarnya pulau-pulau kami tidak seperti gurun, tapi kamu tahu ya, mereka tidak akan berada di daratan utama Australia. Mereka akan ditempatkan di sebuah pulau di mana hukum Australia tidak berlaku sebenarnya. Ya, jadikan milik swasta. Jual pulau-pulau itu ke perusahaan swasta. Bukan urusan kita apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka memperlakukan mereka. Teman-teman, orang-orang ini adalah pemerkosa dan pembunuh, oke? Kalian harus ingat itu. kalau dia datang ke negara ini bahkan 3 atau 4 tahun lebih lambat, dia akan dideportasi dengan sangat mudah. Saya hanya ingin tahu seberapa tegas menurut Anda negara Inggris harus bersikap terhadap orang-orang seperti Shabir Ahmed. Karena jika Anda tahu, apakah akan ada sanksi? Masalah perdagangan. Maksud saya, apakah itu bisa diselesaikan secara diplomatis? Apa pendapatmu tentang itu, Nuria?
Lihat, jelas kita juga berurusan dengan pemerintah partai buruh dan pasti akan ada pertanyaan tentang seberapa keras mereka ingin bernegosiasi dengan Islamabad. Dan kita juga punya Menteri Urusan Dalam Negeri Muslim, Syabana Mahmud, yang memasukkan sekitar 13 negara kecil Afrika ke daftar hitam, padahal Inggris hampir tidak menerima pencari suaka sebanyak itu dari negara-negara miskin di Afrika Sub-Sahara. Nah, itu tidak masalah, masukkan saja mereka ke daftar itu. Tapi dia tidak memasukkan Pakistan, penyumbang utama para pencari suaka palsu ini. Inggris menerima lebih banyak pencari suaka dari Pakistan dibandingkan negara lain manapun. Telah menjadi dukungan elektoral yang signifikan di antara banyak warga Pakistan Inggris. Tapi menurut saya, inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatanmu dan menggunakan pengaruh yang kamu miliki serta menjadikannya contoh. Karena kita melihat bahwa Pakistan adalah negara yang sangat bermasalah ketika berbicara tentang penyalahgunaan imigrasi secara umum, penyalahgunaan visa pelajar yang berubah menjadi klaim suaka, penyalahgunaan visa pelajar, lalu membawa tanggungan dan klaim suaka palsu dengan mengaku gay, dan semua itu sedang terjadi di Dari kelihatannya, setiap orang Pakistan itu gay. latar belakangnya, tapi faktanya seperti yang saya katakan, dia melepaskan kewarganegaraannya dan kemudian melakukan kejahatan seperti yang dia lakukan pada tingkat seperti itu, menunjukkan bahwa ada niat di baliknya. Dan niatnya adalah berpikir, aku sudah mengalahkan mereka. Secara hukum, jelas dia sudah diberi saran oleh seseorang bahwa tidak ada cara mereka bisa mengirimnya kembali. Saya pikir ini akan sangat baik untuk Inggris dan para korban yang selamat, juga untuk masyarakat umum, untuk menunjukkan bahwa Inggris bisa menunjukkan kekuatannya saat dibutuhkan dan kita mengirimnya kembali. Jadi orang-orang yang datang ke sini, merobek paspor mereka dan berpikir bahwa sekarang mereka hanya menjadi masalah negara Inggris, sebaiknya berpikir 2 kali sebelum melakukannya lagi. Terima kasih banyak Nuri Akan di sana, jurnalis dan pembawa acara podcast. Ada banyak sekali hal di dalamnya. Inggris harus bertindak brutal. Inggris juga harus menelpon, tapi pemerintah kiri liberal Andy Burnham yang sok progresif ini tidak akan melakukan apa-apa. Masa bulan madunya akan berakhir dalam 48 jam maksimal 2 minggu. Masa bulan madunya akan berakhir, tapi jika dia punya akal sehat atau setia pada Inggris, dia akan segera bertindak, menelpon Donald Trump dan berkata, "Hey Donald Trump, kamu benar tentang kebijakan deportasi massalmu. Sekarang kami akan mulai mendeportasi geng pemerkosa ini kembali ke Pakistan. Dan kami akan memaksa mereka. Kami akan melarang pengiriman uang." Inggris mengirimkan 4,5 miliar. Orang Inggris keturunan Pakistan mengirimkan 4,5 miliar dolar ke Pakistan pada tahun keuangan terakhir. Pakistan, negara dunia ketiga yang miskin. Izinkan saya mengatakannya lagi. Apakah Pakistan, negara dunia ketiga yang miskin, akan mengorbankan miliaran dolar dari Inggris hanya karena beberapa pelaku pedofilia barbar? Tidak. Tapi jika itu belum cukup, karena seperti yang saya katakan, Pakistan berpikir bahwa mereka punya daya tawar. Mereka memaksa pemerintah Inggris untuk mengembalikan pembangkang Mayor Adil Raja ke Pakistan. Seperti yang saya katakan, saya sebenarnya tidak peduli. Dan saya yakin banyak orang Inggris juga tidak peduli. Tapi kami tidak akan berkompromi dengan nilai-nilai kami. Jadi hubungi Donald Trump dan katakan, "Hey, tahu tidak? Apakah Anda juga akan memberlakukan pembatasan visa pada kalangan elit mereka? Apakah Anda juga akan melarang pengiriman uang?" Tahu tidak, Trump akan melakukannya dengan senang hati. Dia akan bilang ya, akhirnya, ada yang setuju dengan saya tentang migrasi ilegal ini. Karena Trump paham bagaimana Eropa sedang dihancurkan oleh para barbar ini. Tapi saya rasa Andy Burnham tidak akan melakukannya. Itulah sebabnya, teman-teman, kita perlu kita perlu mengembangkan konsensus politik bahwa ini sudah batasnya. Ini sudah batasnya. Kita tidak akan mentolerir omong kosong ini lagi. Deportasikan.